Hari ini kita semakin menyaksikan bahwa bumi semakin dipenuhi dengan kezaliman di berbagai penjuru dunia, bukan hanya di negeri kita, tapi di berbagai negeri-negeri di seluruh dunia, bukan hanya di dunia Islam, ya, apalagi di dunia kafir. Ya. Kita menghayati, kita menyaksikan, kita mengamati betapa dahsyatnya kezaliman hari ini berkembang. Bahkan dengan semakin canggihnya teknologi, justru semakin besar peluang kemungkaran dan fasad yang muncul. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Allah Ta'ala akan mentakdirkan datangnya periode yang kelima, pengganti dari periode keempat ini, yaitu tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Akan ditandai dengan hadirnya sang pemimpin yang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis-hadis akhir zaman lainnya, yang diberi julukan Al-Mahdi. Halo. Kali ini kita akan mengangkat suatu hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah yang sangat amat penting. Di dalam kitab karya Abdurrahman Al-Wasiti, yaitu 100 hadis tentang nubuat akhir zaman, beliau menyebutkan hadis ini dengan sebutan hadis ke-65 dengan judul periodisasi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, periode kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung periode kekhilafahan yang sesuai dengan manhaj metode kenabian selama masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Allah telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung periode kekuasaan para raja yang menggigit selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Allah telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung periode kekuasaan para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya jika Allah telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung periode kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Lalu Nabi Muhammad SAW diam. Saudaraku rahimakumullah, ini adalah hadis yang agung yang menjabarkan fase periode perjalanan umat Islam sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga datangnya akhir zaman yang dijanjikan. Ia merupakan sebuah mukjizat yang seakan berfungsi sebagai master plan untuk umat Islam. Jadi dia menggambarkan skenario Allah yang akan berlangsung pada tubuh umat Islam, pada keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam dari awal Nabi diutus sampai umur umat Islam berakhir sebelum terjadinya peristiwa dahsyat as-sa'ah, hari kiamat. Setelah wafatnya khalifah yang terakhir, dimulailah babak baru kepemimpinan umat Islam yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan masa mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Ya, sebenarnya lebih tepatnya kalau kita mengacu kepada setelah berlalunya kepemimpinan Hasan bin Ali, maka dimulailah era mulkan adhan tersebut, yang oleh banyak peneliti dikatakan periode tersebut diawali sejak Daulah Bani Umayyah hingga yang terakhir yaitu Daulah Turki Utsmani. Selama masa tersebut kepemimpinan Islam menggunakan sistem kerajaan yang mengangkat seorang khalifah dengan cara penunjukan oleh khalifah sebelumnya, dan para penggantinya pada ghalibnya biasanya
adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan khalifah sebelumnya. Nah, setelah kerajaan Turki Utsmani berakhir tahun 1924, maka dimulailah periode Mulkan Jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sistem kepemimpinan ini dapat kita saksikan di berbagai negara dunia, baik itu di Rusia dengan munculnya tokoh-tokoh komunis Stalin, Lenin, dan Karl Marx, dan dengan ideologi komunisnya dan Marxisnya, atau di Jerman munculnya tokoh seperti Hitler dengan ideologi fasisnya, atau di China Mao Zedong dengan ideologi Marxisnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini merupakan periode keempat di mana kita sampai sekarang masih menjalani periode keempat itu. Nah, saudaraku rahimakumullah, periode keempat ini adalah periode di mana sudah jelas pemimpin tertinggi umat Islam tidak ada. Umat Islam centang perenang, laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Laksana orang-orang yang tadinya punya rumah permanen tiba-tiba terusir dari rumahnya, sehingga mereka menjadi gelandangan yang kalaupun tinggal, mereka tinggal di bawah atap sekedar bedeng-bedeng. Ya, mereka tidak punya rumah permanen yang melindungi mereka, ya, dengan perlindungan rumah yang kokoh. Ya. Nah, periode keempat ini adalah periode yang tentunya paling kelam dalam sejarah umat Islam. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani periode paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan periode ini yang berlangsung mulai tahun 1924 Masehi atau 1342 Hijriah telah berjalan selama 101 tahun jika menggunakan hitungan kalender Hijriah. Telah berjalan 97 tahun jika menggunakan kalender Miladiyah atau kalender Syamsiah. Nah, saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW memberikan kita gambaran yang optimistik. Nabi menyampaikan busyra bahwa periode keempat ini sekalipun merupakan periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, namun dia bukanlah periode terakhir. Allah Ta'ala akan mentakdirkan datangnya periode yang kelima, pengganti dari periode keempat ini, yaitu tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan dengan metode manhaj kenabian dalam kepemimpinannya. Nah, babak kelima itu akan ditandai dengan hadirnya sang pemimpin yang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis-hadis akhir zaman lainnya, yang diberi julukan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini bermakna seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan seorang laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan penting selaku Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita suatu jaminan, suatu garansi yang penuh optimisme yang berbunyi, "Kukabarkan kepada kalian berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat gempa-gempa dahsyat berlangsung, bencana-bencana alam dahsyat berlangsung. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sesudah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman." Masya Allah Ta'ala. Jadi kehadiran Al-Mahdi akan menjadi turning point, titik balik situasi dunia yang sekarang ini penuh dengan kegelapan zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah, kegelapan kezaliman, untuk kemudian hadirnya, ya, nurul adalah, cahaya keadilan, ya, cahaya al-Islam, cahaya Al-Quran. Dan Masya Allah, pada masa itu Nabi memberi jaminan, ya, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kita semakin menyaksikan bahwa bumi semakin dipenuhi dengan kezaliman di berbagai penjuru dunia, bukan hanya di negeri kita, tapi di berbagai negeri-negeri di seluruh dunia, bukan hanya di dunia Islam,
ya apalagi di dunia kafir, ya. Kita menghayati, kita menyaksikan, kita mengamati betapa dahsyatnya kezaliman hari ini berkembang. Bahkan dengan semakin canggihnya teknologi, justru semakin besar peluang kemungkaran dan fasad yang muncul. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini di satu sisi menyadarkan kita betapa beratnya situasi yang kita hadapi sekarang ini, tapi di lain sisi memberikan kepada kita cercah harapan bahwasanya apa yang kita alami sekarang ini bukanlah the end of the world. Ini bukan ujung perjalanan dunia. Ujung perjalanan dunia tetap sesuai dengan janji Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir akan senantiasa untuk golongan kaum yang bertakwa. Karena memang tidak mungkin Allah mengizinkan dunia berakhir sedangkan yang keluar sebagai pemenangnya adalah ahlul batil, pembela kebatilan, ya, pembela kezaliman. Tapi pastinya Allah akan buktikan, ya, tingginya ajaran Allah Ta'ala, din Allah, di atas berbagai din lainnya.